Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat, seorang ahli gizi. Mau bincang-bincang nih sama Kak Valda, namanya Kak Valda. Halo Kak Valda. Ya, gimana kabarnya? Sehat. Kakak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Valda, kita langsung aja nih ya. Kita mau bahas tentang MPASI. Jadi MPASI ini kan termasuk di dalam 1000 HPK ya, setelah 6 bulan. Nah, MPASI ini jadi untuk mencegah stunting nih, penting. Jadi kita bakal bahas itu gimana MPASI itu untuk mencegah stunting dan mendukung untuk tumbuh kembang anak agar optimal gitu. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya? Waduh, deg-degan ya, seperti sedang ujian nih. Kita nih sebelum kita bahas lebih jauh nih ya Kak, sering banget nih ibu-ibu di rumah tuh ngomongin tentang MPASI. Sebenarnya MPASI itu apa sih Kak? Nah, MPASI gitu. Mungkin sering nih ibu-ibu ngomong, "Oh, anak saya sudah MPASI." Nah, tapi MPASI itu apa sih gitu? MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Gitu kan. Dimana kita ketahui bahwa ASI itu adalah ya pasti ibu-ibu di rumah sudah tahu air susu ibu. Jadi bahwa MPASI itu adalah bahwa ketika anak sudah memasuki usia 6 sampai 24 bulan, ASI saja tidak mencukupi untuk kebutuhan anak di usia tersebut, sehingga harus diberikan makanan, yaitu makanan pendampingnya untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak tersebut, dari bayi tersebut gitu. Oke, berarti MPASI itu dari 6 sampai 24 bulan. Itu masih disebut MPASI ya Kak? MPASI itu. Oke, itu MPASI. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya tadi udah agak disinggung ya Kak, kenapa MPASI itu harus dimulai di usia 6 bulan? Nah, di mana jadi gini, tadi usia 6 bulan itu mungkin di mana yang masih 4 bulan itu masih mungkin cuma tidur atau ASI gitu. Di usia 6 bulan itu sistem pencernaannya udah siap untuk menerima makanan-makanan, kemudian udah lebih respon gitu, kemudian mulai dari gerakan-gerakan misalnya melihat makanan gitu ya, mungkin udah mulai ada ketertarikan, lidahnya menjulur-julur. Jadi kenapa di usia tersebut sudah boleh diberikan MPASI, karena di usia tersebut sistem pencernaan sudah siap untuk menerima makanan-makanan yang tentunya sesuai dengan tekstur. Pasti dimulai dari teksturnya yang lembut-lembut dulu, yang lunak-lunak dulu, seperti itu sih Kak. Jadi di usia 6 bulan itu ya udah bisa anak tersebut untuk menerima makanan selain ASI. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa aja sih prinsip dari MPASI tersebut? Nah, untuk dari WHO sendiri Kak, kalau untuk prinsip MPASI itu ada 4. Yang pertama itu tepat waktu. Tepat waktu itu maksudnya pemberian MPASI dimulai dari usia 6 bulan, tepat pada waktu 6 bulan. Yang kedua adalah adekuat. Adekuat mulai dari jumlah, kemudian frekuensi, teksturnya itu sesuai dengan kategori usianya. Mulai dari lunak hingga nanti kebutuhan makan keluarga. Kemudian yang ketiga itu adalah responsif. Responsif itu dimana antara komunikasi antara orang tua yang ibu yang memberi terhadap anaknya. Kemudian yang keempat itu adalah aman. Aman itu proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang higienis, kemudian pengolahannya juga bersih sehingga aman untuk dikonsumsi bayi tersebut. Gitu sih Kak. Nah, mau tanya lagi Kak, kalau misalkan ya anaknya dikasih MPASI-nya itu pas umur 8 bulan, jadi dia dari 0 sampai 8 bulan itu masih ASI aja, jadi dikasihnya telat tuh. Itu apa yang terjadi sama kalau dia kecepatan di bawah 6 bulan, misalnya umur 4 bulan udah dikasih MPASI, ya itu apa yang akan terjadi Kak? Nah, itu tadi balik ke yang awal lagi ya Kak, sobat, apa konsepnya gitu. Kalau dia diberikan MPASI itu karena ASI saja tidak cukup gitu, harus disertai makanan supaya kebutuhannya sesuai dengan usianya. Jadi kalau misalnya dia baru dikasih 8 bulan, otomatis gizinya kurang, beresiko juga ke berat badannya, bisa berpengaruh tadi yang bilang terhadap kejadian stunting gitu ya. Kemudian anaknya juga mungkin bisa beresiko wasting karena pemberian MPASI-nya itu telat gitu. Nah, kalaupun juga untuk kecepatan, jadi telat dan kecepatan tidak boleh gitu ya. Kalau untuk yang kecepatan itu juga sama, sistem pencernaannya belum siap nih menerima berbagai bentuk jenis makanan, bahan makanan, cuman udah diberikan itu mungkin akan berpengaruh terhadap sistem pencernaannya tadi. Apalagi banyak ya Kak mitos-mitos atau secara budaya adat harus diberikan, itu sebenarnya adalah belum waktunya gitu. Jadi tadi balik ke prinsipnya harus tepat waktu di usia 6 bulan. Oke, jadi 6 bulan ya Kak ya, nggak boleh di atas 6 bulan, itu telat dan nggak boleh di bawah 6 bulan. Karena kecepatan itu juga berpengaruh ya. Iya. Tadi kita udah bahas prinsip-prinsipnya nih Kak, terus itu pasti banyak ibu-ibu yang bingung ya gimana menyusun MPASI yang benar gitu. Boleh dijelaskan nggak contohnya gimana? Oh iya boleh ya. Untuk menu MPASI itu sama juga seperti kita. Pada umumnya menu makanan yang disajikan harus seimbang. Itu seimbang seperti apa? Makanan yang dikonsumsi ada yang mengandung karbohidratnya seperti apa, nasi, beras gitu. Kadang mungkin banyak ada mungkin yang suka nasi dimuntahin, boleh diganti dengan bahan karbohidrat lainnya gitu. Kemudian juga protein hewani, kemudian sayuran, buah gitu yang mengandung vitaminnya. Contohnya misalnya buat bubur ayam. Nah, bubur ayam itu ada bubur, nasi, kemudian ada ayamnya boleh ditambahin, kemudian sayurnya boleh dikasih wortel gitu, kemudian nanti boleh dikasih selingannya buah gitu. Jadi lengkap untuk kandungan nutrisinya karena sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan adik-adiknya gitu.
Jadi dari awal memulai MPASI itu menunya udah lengkap ya kak? Iya. Nggak satu-satu gitu ngenalinnya, misalkan nasi atau dibuat bubur gitu dengan lauknya ayam gitu, tapi harus sudah lengkap. Iya. Tetap dikenalkan sayur dan buah. Biar kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nah dari semua penjelasan tadi kak, kan pastinya banyak ibu-ibu di luar sana yang juga ibu pekerja, jadi sulit nih gimana caranya supaya tetap bisa buat MPASI dengan makan makanan yang sehat tadi, yang beragam, yang benar. Itu tipsnya gimana kak? Iya ya, buat ibu-ibu yang sibuk bekerja gitu atau mungkin anaknya dititipin gitu, Iya. bahwa mereka tetap bisa kok untuk menjalankan perannya membuat MPASI. Sebenarnya membuat MPASI itu dari bahan-bahan yang mudah untuk didapat, tidak harus yang mahal gitu ya kak. Jadi bahan-bahannya dari bahan-bahan yang mudah didapat dulu aja, yang dari warung terdekat, misalnya sayur-sayuran kayak sayur bayam yang mudah untuk didapat, kemudian yang mudah diolahnya. Ya, yang penting tadi kak, prinsipnya tadi bahwa menu yang diberikan kepada anak-anak kita, bayi-bayi itu menu zat gizinya itu lengkap kayak gitu. Terus boleh dibuat, mungkin ibu-ibu yang bekerja sibuk nih kak, boleh dibuat jadwal mingguan, seperti menu Senin itu apa, Selasa apa, jadi dia udah terplanning sehingga tahu untuk bahan yang mau dibeli apa, yang diolah apa. Yang penting tadi pengolahannya aman, bersih, sehingga baik buat dikonsumsi bayinya gitu sih. Mungkin ini juga ya kak, disesuaikan dengan makanan keluarga, jadi nggak usah repot-repot. Betul. Tinggal sebelum ditambah gula garam yang emang rasanya enak itu dipisah dulu untuk anaknya, tapi menunya sama gitu, jadi nggak ribet ya kalau Betul. gitu. Nah udah di sesi terakhir nih kak, Iya, nggak terasa ya. ya menarik banget ya yang kita bahas hari ini terkait MPASI. Jadi kesimpulannya MPASI itu diberikan di atas 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan anak, karena di saat sudah di atas 6 bulan itu ASI saja tidak cukup. Kemudian juga ada prinsip-prinsipnya tadi ya, kayak harus aman, tepat waktu, responsif, adekuat. dan adekuat sesuai kebutuhannya. Kemudian dalam MPASI itu juga ternyata menunya harus lengkap ya, kayak karbohidratnya. jadi harus lengkap. Saat dia kenal makanan itu udah dikasihnya semua harus ada gitu. Dan tadi tipsnya untuk ibu pekerja, jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya, cari aja bahan-bahan makanan yang memang ada di sekitar kita dan memang menu-menu makanan keluarga gitu. Iya. Gitu ya kak ya. Terima kasih. Terima kasih kak. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang mendengarkan Terima kasih obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat.